dalam rangkaian tugas 2.3A9 aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya tidak sendirian, hari ini saya bersama rekan sejawat saya yang akan saya supervisi nanti, dan beliau akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya Oktaria dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Belitung, SD Negeri 38 Tanjung Pandan, dan rekan sejawat saya Ibu Triana dari guru kelas 2 SD Negeri 38 Tanjung Pandan. Baik, kita akan mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Okta. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini sehat. Luar biasa. Oke. Baik Bu, hari ini saya minta waktu kepada Bu Tri untuk berbincang-bincang sebentar. Adapun hari ini itu kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum saya mengamati jalannya pembelajaran nanti di kelas yang Ibu ajar ya Bu. Nah Bu Tri, adapun tujuan kita melakukan supervisi nanti yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses kegiatan belajar mengajar yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah Bu Tri, adapun tujuan kita melakukan percakapan praobservasi hari ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri serta memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik kita. Begitu ya Bu ya? Nah, baik Bu Tri, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Nah, yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti pada saat supervisi? Baiklah Bu Okta, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pembelajaran nanti yaitu peserta didik mampu menuliskan dan membaca bilangan 1 sampai 1000. Terus tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan nilai tempat, yaitu nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Iya. Nah, tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu merepresentasikan bilangan 1 sampai ribuan. Itulah tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai dalam pembelajaran nanti. Oke Bu Tri, jadi tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan adalah pertama, peserta didik mampu membaca bilangan 1 sampai 1000. 2, peserta didik mampu menentukan nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mempresentasikan. Betul? Ya, betul. Iya, baik. Itu adalah tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu tercapai? Dalam pembelajaran ini ada 2 area pengembangan, yaitu yang pertama area pengembangan pengetahuan. Dari area pengembangan ini, peserta didik dapat mengetahui tentang nilai tempat bilangan ribuan 1 sampai 1000, yaitu nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dan nilai pengembangan yang kedua yaitu nilai keterampilan. Dari keterampilan ini peserta didik diharapkan mampu menuliskan bilangan dan membaca bilangan 1 sampai 1000. Oke, berarti untuk area pengembangan yang ingin Bu Tri capai atau diambil yaitu 2 area ya, yaitu area pengetahuan dengan cara mengetahui peserta didik nantinya mengetahui nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sedangkan untuk area keterampilan peserta didik itu mampu menuliskan dan membaca. Oke, Putri. Putri, sekarang saya ingin Putri sedikit menceritakan rencana pembelajaran yang akan Putri lakukan nanti.
Nah, baik itu dari strategi, metode, model, atau bahkan media yang akan Ibu lakukan. Nah, silakan Bu. Baiklah, dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan strategi yaitu membagi dalam beberapa kelompok, yaitu murid berdasarkan kemampuan, keahlian, dan keaktifan peserta didik. Nah, untuk metode dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan metode diskusi, melakukan tanya jawab, dan dengan juga menggunakan metode penugasan. Nah, dalam model pembelajaran ini saya akan menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, untuk media itu sendiri saya akan menggunakan buku paket kelas 2, laptop, infocus, dan papan tulis dan LKPD. Oke, berarti yang akan Ibu lakukan banyak sekali ya Bu ya. Strateginya sudah bagus menurut saya Bu, membagi kelompok siswa, melihat kemampuan dan kesiapan serta keaktifan peserta didik. Kemudian yang akan Ibu lakukan dengan metodenya yaitu diskusi, betul Bu ya? Diskusi, kemudian tanya jawab serta penugasan. Model juga modelnya adalah berbasis masalah PBL ya Bu. Media tadi akan menggunakan buku paket, kemudian papan tulis dan juga laptop, pasti jaringan juga ya Bu ya. Nah, dan juga LKPD. Nah, untuk LKPD Ibu buat sendiri atau download, atau dengan download dengan diedit sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, untuk LKPD itu saya mendownload, terus saya edit. Nah, sesuai dengan saya sesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, baik Bu Tri, itu berarti medianya sudah clear ya. Nah, sekarang Bu Tri untuk pelaksanaannya, Bu Tri akan melaksanakan pada hari apa, kemudian pada pembelajaran apa, dan jam pembelajaran berapa ya? Nah, untuk pembelajaran ini nanti saya akan melaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, itu pada jam pelajaran matematika di jam pertama. Oke, berarti Ibu Tri akan melaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, pembelajaran matematika di jam pertama, berarti jam 7 ya Bu ya? Oke. Nah, nanti Bu Tri ketika Ibu akan melaksanakan pembelajaran, saya akan datang ke kelas Bu Tri dan saya akan minta maaf nih Bu ya, untuk mengamati serta mencatat hal-hal apa saja yang saya temukan atau yang terjadi di kelas Bu Tri selama Ibu melakukan pembelajaran. Kemudian setelah kegiatan observasi nanti, saya minta lagi waktunya untuk kita melakukan percakapan seperti ini, yaitu namanya kegiatan percakapan pasca observasi. Nah, di kegiatan itu Bu, nanti akan ada pengajar praktik saya. Nah, beliau akan melihat bagaimana saya memberikan umpan balik kepada Ibu ketika telah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Tidak apa-apa ya Bu ya? Nah, Bu Tri, satu hal yang ingin saya tanyakan untuk terakhir kali. Apa yang Ibu Tri dapatkan dari percakapan yang kita lakukan ini? Baiklah, dari percakapan observasi ini saya mendapatkan yaitu tentang cara pelaksanaan untuk observasi nanti, dan persiapan apa saja yang perlu saya lakukan, dan tentunya saya mendapatkan banyak tentang cara untuk melaksanakan pembelajaran di kelas itu yang baik, dan yang menurut saya itu banyak ilmu yang baru. Nah, sehingga dapat melakukan pembelajaran di kelas untuk peserta didik yang menyenangkan bagi mereka. Baik Bu Tri, terima kasih atas waktunya dan juga sampai bertemu pada hari Sabtu tanggal 27 nanti di kelas Bu Tri. Semoga Bu Tri bisa menjalankan kegiatan observasi dengan lancar. Oke. Demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya yaitu Bu Triana. Semoga nanti kegiatan pembelajaran atau kegiatan observasi bisa
diberikan kelancaran dalam proses pelaksanaannya. Saya Oktaria, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Belitung, mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Ya, siap. Langsung fokus. Melihat, fokus. Ya, yuk siap sih.
Dari belajar bab 1 ini, nah tujuan pembelajarannya adalah, coba buka di halaman 8 itu. Nah, peserta didik dapat menyebutkan bilangan 1 sampai dengan 1000. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menggunakan bilangan 1 sampai dengan 1000. Terus tujuan yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat membaca dan menuliskan bilangan 1 dan sampai dengan 2 ya. Nah, yang selanjutnya peserta didik dapat coba menentukan nilai tempat
Sekarang
kelompok satu. Nah, perkenalkan, nama saya Kapi. Di sebelahnya Nova. Di sebelahnya lagi ya Azanka. Sebelah Azanka ada Asya, dan yang di sini ada Mirza ya. Baiklah. Nah, kami akan iya. Nah, di sini bukunya bukan origami ya. Nah, sekarang
bilangan yang tutup dari 1 sampai dengan ribuan. Nah, terus sudah bisa menyebutkan nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, tadi sudah ada yang maju ke depan menghubungkan sesuai dengan cara membaca bilangannya. Nah, Ibu harapkan untuk pelajaran berikutnya anak-anak bisa lebih memahami lagi ya. Nah, bagi anak-anak yang belum, Ibu harapkan diulang kembali. Baiklah, dari pembelajaran hari ini kita sudah melakukan tugas melaksanakan tugas berkelompok. Ibu melihat di sini anak-anak sudah ada yang aktif ya. Nah, tapi masih ada juga yang belum aktif tahu dengan tugasnya atau fungsi dalam kelompok itu. Nah, tapi sebagian besar sudah memahami apa tugasnya dalam kelompok untuk memberikan pendapat, bekerja sama-sama. Nah, coba kita ulang lagi dari pembelajaran ini apa yang bisa kita dapatkan? Coba apa? Bisa membaca bilangan 1 sampai dengan 1000. Terus bisa menentukan nilai tempat ratusan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Baiklah. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup sampai di sini. Nah, Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kerja sama kalian pada hari ini. Nah, mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya kalian lebih semangat, lebih aktif, nah, lebih fokus ya. Nah, baiklah, Ibu akhiri untuk pelajaran ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Putri, alhamdulillah hari ini saya bisa diberikan kesempatan lagi oleh Putri untuk melakukan pendekatan pasca partisipasi. Baik, saya juga merasa senang bisa berbincang. Nah, baik Putri, apa yang ingin Putri katakan dari perbincangan kita pagi hari ini? Ya, saya dari pendidikan ini saya mengevaluasi terhadap proses pembelajaran yang akan saya lakukan pada kegiatan partisipasi. Kalau itu bisa ditambah Putri. Putri, bagaimana perasaan Putri terkait dengan proses pembelajaran ketika observasi yang berlangsung kemarin? Bisa Ibu ceritakan sedikit? Saya walaupun kegiatan pembelajaran ini sudah dilakukan hari ini, saya mungkin karena ini adalah suatu hal yang baru atau karena di dalam kelas ini saya khawatir karena dalam kelas ini ada anak yang emosi. Ya, walaupun Putri merasa sedikit tegang, tetapi proses belajar bisa berjalan dengan lancar. Nah, Putri bisa Ibu ceritakan lagi area pengembangan atau aspek apa saja yang ingin Putri capai pada itu. Ya, untuk tahapan pertama sebelum saya berkonsentrasi yaitu saya akan membuat pembelajaran. Untuk aspek pengembangannya saya ada dua, yaitu aspek pengembangan pengetahuan dan aspek pengembangan pengetahuan. Untuk aspek pengembangan pengetahuan ini peserta itu dapat mengetahui tentang dengan cepat dari keterangan satu
ya. Nah, menurut Putri sudah sejauh mana adalah aspek pengembangan yang Ibu sudah lakukan ketika kegiatan presentasi kemarin? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Baik, jadi menurut Ibu Tri segala keseluruhan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Nah, menurut Ibu Tri, apa saja kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu Tri hadapi ketika menjalani proses pembelajaran dalam kelas tersebut? Kendala yang saya hadapi dalam proses presentasi itu adalah masih ada anak yang kurang aktif karena mereka masih asik dengan kegiatan kita sendiri, karena memang di Februari ada kompetisi bisa fokus kegiatan pengajaran kelompok. Kami belum bisa angkat lebih fokus kegiatan kelompok karena masih mau kegiatan kita sendiri. Jadi kekurangan atau kendala yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran yang masih menemukan beberapa peserta didik yang kurang aktif ya, dapatkan di mana ada juga beberapa anak yang usia dia nah, Putri, mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah anak itu memang tidak mau berkolaborasi atau tidak mau sama sekali terlibat dengan teman-teman? Mungkin mereka ini adalah sebuah yang baru yang mungkin belum mungkin hal yang baru yang membuat mereka tuh bisa menyenangi dengan apa yang kita sampaikan, atau mungkin dalam pembelajaran itu belum menarik minat dan perhatian mereka. Baik, Putri, jadi secara umumnya faktor tersebut yang membuat anak-anak tersebut tidak bersifat aktif dalam kegiatan karena memang tadi ini hal baru menurut mereka, dan juga yang tadi ya bahwa memang anak yang fokus dengan dirinya sendiri. Sekarang Putri, apa saja rencana atau tindak lanjut Ibu untuk kedepannya agar hambatan ini tidak terjadi lagi? Untuk menghadapi hambatan pembelajaran ini, untuk kedepannya saya akan untuk menampilkan video dalam pembelajaran, dan selama ini kan saya itu belajar di dalam kelas terus. Nah, kedepannya mungkin saya akan mencoba untuk mengajak anak untuk belajar di luar kelas biar ada suasana baru gitu bagi mereka. Jadi seperti itu. Baik, jadi kita merupakan pertemuan teman Ibu yang selama proses pembelajaran yang akan datang. Dimana Ibu akan menampilkan video pembelajaran agar anak-anak lebih semangat lagi, dan juga Ibu akan mengajak anak-anak belajar di luar kelas agar adanya perubahan suasana dalam belajar. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan terrealisasi dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, Putri, kapan Ibu akan melaksanakan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Dan adakah orang yang bisa membantu Putri dalam pelaksananya nanti? Nah, untuk melakukan perubahan ini akan segera saya lakukan. Nah, untuk mendampingi saya untuk melakukan perubahan ini, mungkin saya akan meminta bantuan teman sejarah dari komunitas sendiri sebagai teman sejarah. Sekali saya terima kasih. Ya, baik Putri, berarti kegiatan akan segera dilaksanakan dalam waktu yang dekat, di mana Putri akan meminta bantuan rekan sejawat dalam proses kegiatan nanti. Nah, Putri, apa yang dapat
dapat disimpulkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini, sebutkan adalah saya mendapatkan pemahaman tentang untuk kegiatan pembelajaran yang bagaimana bisa membuat anak itu aktif dan bisa menyenangkan bagi mereka. Dan dari percakapan ini juga saya bisa menunjukkan bahwa untuk menerapkan pembelajaran yang juga diferensiasi. Oke, terima kasih atas tanggapan dan juga jawaban-jawaban pertanyaan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa secepatnya direalisasikan dan bisa membawa dampak positif untuk pembelajaran di kelas. Baik, Putri, saya rasa untuk perbincangan kita pada pagi hari ini cukup. Nanti saya akan mengambil cerita yang lebih menarik lagi di pertemuan kita berikutnya.